Shalom saudaraku, kiranya kita senantiasa ada dalam kasih dan anugerah Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada gunanya kita berbicara tentang kerohanian, tidak ada gunanya kita berbicara tentang firman, tidak ada gunanya kita mengetahui banyak ayat firman Tuhan. Tidak ada gunanya kita tahu banyak hal tentang Tuhan jikalau kita tidak bertobat. Itu semua tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya kita kuliah bertahun-tahun, mengambil S1, S2, S3, bahkan mungkin dapat gelar profesor, kalau kita tidak hidup dalam pertobatan. Yohanes Pembaptis mengatakan, hasilkanlah buah pertobatan. Hasilkan. Maksudnya, biarlah kita hidup dalam pertobatan. Hidup dalam pertobatan. Sebab kalau kita tidak bertobat, berarti kita hidup dalam dosa. Kalau kita hidup dalam dosa, maka dosa akan membinasakan kita. Karena upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Yohanes Pembaptis mengatakan dalam Matius 3 ayat 2, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Perkataan bertobat ini seringkali kita temukan dalam Perjanjian Baru. Itu sekitar 46 kali dalam Perjanjian Baru itu tentang kata bertobat. Yang memberi pesan kepada kita bahwa betapa pentingnya pertobatan itu, dan memang itulah inti dari kekristenan kita, bertobat. Bahkan Yesus juga mengatakan dalam Matius 4 ayat 17, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Di ayat lain dikatakan, Markus 1 ayat 15, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa sih makna dari bertobat? Bertobat adalah kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Arti bertobat adalah kembali kepada Tuhan. Kalau dari kata aslinya itu metanoia, artinya menyesal. Kita menyesal atas kehidupan kita, atas apa yang kita lakukan. Kita menyesali diri. Tentu kita harus sadar dulu. Kita menyadari bahwa kita sudah salah, kemudian kita menyesal. Sebab ada orang hanya sampai pada batas kesadaran. Dia hanya sadar, dia tahu bahwa dia bersalah, tapi dia tidak menyesal. Tetapi ketika berlanjut, setelah kita menyadari bahwa yang kita lakukan salah, bahwa kehidupan kita ini menentang Tuhan, kehidupan kita ini bertentangan dengan kehendak Allah dan memancing murka Allah datang kepada kita. Setelah kita sadar, maka kita menyesal. Setelah kita menyesal, kita datang kepada Tuhan, mohon pengampunan. Tuhan mengatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, barang siapa mengaku dosanya, maka Allah setia dan adil. Maka Tuhan itu setia dan adil, yang akan mengampuni dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ketika orang sadar, ketika orang menyesal,
dan datang kepada Tuhan, maka Tuhan mengampuni. Memang tidak bisa dipungkiri, untuk orang sadar juga butuh kasih Allah, butuh kasih karunia Allah untuk menyentuh hatinya, menyadarkan dia, mengetuk pintu hatinya. Tetapi manusia juga berkuasa untuk menolak seruan Tuhan, menolak panggilan Tuhan, menolak untuk bertobat, menolak untuk menyesal dan bertobat. Tetapi Tuhan mengatakan, bertobatlah. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Apa maksudnya kerajaan sorga sudah dekat? Kerajaan Allah akan datang menghakimi seluruh bumi, akan menghakimi seluruh dunia, akan menghakimi segala makhluk. Kerajaan Allah akan berkuasa. Tidak ada kuasa yang sanggup menentang, melawannya. Kuasa kegelapan, kuasa iblis tidak sanggup. Semua akan dihakimi. Kerajaan Allah sudah dekat. Dan kita berada di zaman akhir. Ketika Injil datang, bersamaan dengan lahirnya Juru Selamat, datangnya Juru Selamat, Mesias itu ke dunia, Injil datang kepada kita. Datangnya Injil adalah supaya kita beroleh keselamatan melalui pengampunan. Kita diampuni karena Tuhan telah mati bagi kita. Orang yang percaya kepada kematian Kristus, percaya kepada Kristus, percaya akan karya penebusannya, maka kita diampuni. Karena memang pekerjaan Kristus adalah menebus dosa. Dia mati bagi dosa manusia. Dan orang yang percaya akan hal ini, dosanya ditebus. Tuhan sudah melakukan karyanya di kayu salib, menebus dosa. Dan ketika kita menerima itu, maka dosa kita ditebus. Tidak perlu lagi kita menanggungnya. Oleh sebab itu, ketika kita percaya kepada Kristus, maka kita diselamatkan. Dosa kita diampuni, tidak diingat lagi. Kita percaya kepada Dia. Kita menyerahkan hidup kita kepadanya. Kita meninggalkan cara hidup kita yang lama. Sebab apa? Ketika kita percaya kepada Kristus dan dibaptis bersama dengan Kristus untuk menerima pengampunan dosa kita, kita harus dibaptis dalam nama Yesus. Di dalam Kristus kita ditenggelamkan, mati bagi dosa kita. Kita harus bertobat, kita harus berubah. Mati bagi dosa kita. Dan kita dibangkitkan menjadi manusia baru. Sebagaimana Kristus dibangkitkan, kita juga dibangkitkan dari cara hidup kita yang lama. Kita harus bertobat, tinggalkan cara hidup yang lama. Jangan kita pertahankan cara hidup kita yang lama. Kita yang sudah percaya kepada Kristus, kita harus bertobat. Kita harus hidup dalam pertobatan. Yohanes Pembaptis mengatakan, jadi hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan itu. Harus bertobat, harus berubah. Orang Kristen harus berubah. Orang yang sudah diampuni dosanya, dia harus berubah. Jangan lagi hidup dalam dosa. Dosa kita yang sudah lalu begitu banyak itu sudah diampuni. Kita harus berubah. Kita harus metanoia. Kita harus menyesal. Kita harus berpaling. Kita harus berubah. Pikiran kita, hati kita, perbuatan kita harus berubah. Kita harus berpaling kepada Allah. Tidak mungkin dosa kita diampuni tetapi kita terus memproduksi dosa secara sengaja, kita menikmati. Kita harus berubah, hidup dalam pertobatan. Meninggalkan kefasikan, meninggalkan kebiasaan buruk. Pemabuk, jangan mabuk lagi. Pencuri, jangan mencuri lagi. Pembunuh, jangan membunuh lagi. Penjina, jangan berzina lagi. Kata-kata kotor, jangan lagi. Sumpah serapah, jangan lagi. Kesombongan ditinggalkan, rendah hati.
Pembuat rusuh jangan lagi menjadi pembawa damai. Pemarah jangan lagi, harus menjadi peramah. Kita hidup bagi Allah. Kalaupun kita berdosa, kita mohon ampun kepadanya sesuai dengan 1 Yohanes 1 ayat 9. Barang siapa mengaku dosanya, ia setia dan adil yang akan mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yang penting jangan kita nikmati dosa lagi. Ketika ada dosa, kita berjuang untuk meninggalkannya, melawannya, menaklukkannya. Bersama Kristus kita mampu. Ada kuasa Roh Kudus yang memampukan kita. Kita harus bertobat. Tinggalkan cara hidup yang lama. Hidup bagi Kristus. Melakukan perintahnya. Melayani Dia. Hidup bagi Allah. Kehidupan kekal itu tersedia bagi kita. Percaya kepada Kristus supaya dosa kita diampuni. Setelah itu kita hidup di dalam Dia, hidup dalam kebenaran. Hidup di dalam Kristus. Kristus adalah kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Tindakan kita, pikiran kita, keputusan kita itu dikendalikan oleh kebenaran, dikendalikan oleh firman. Sehingga perkataan kita adalah perkataan yang benar, pemikiran kita, pemikiran yang benar, tindakan kita, tindakan yang benar. Mari bertobat saudaraku. Selagi masih ada waktu, mari bertobat. Jangan ikut dengan arus dunia. Arus dunia itu telah tercemar dengan dosa. Bahkan dosa telah dikuasai oleh si jahat. Penguasa dunia adalah iblis. Sehingga dunia itu bergumul dengan dosa. Dunia itu semakin suram, terhilang. Dan kita yang masih ada di dunia ini, biarlah kita menjadi cahaya yang berasal dari Kristus. Kristus yang ada di dalam kita. Kita ada dalam Kristus. Kita adalah cahaya di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Ketika kita hidup di dalam Kristus, hidup dalam pertobatan, kita menampilkan cahaya di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Menjadi garam dan terang. Menyaksikan Yesus kepada dunia. Menyaksikan kebaikannya. Dan kuasa akan menyertai kita. Menyertai orang-orang percaya. Kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kuasa untuk hidup kudus. Kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Kuasa untuk menaklukkan kuasa kegelapan. Kuasa untuk mengusir setan. Itu sudah diberikan Tuhan bagi kita. Anak-anaknya yang percaya dan mengasihinya. Mari saudaraku. Mari hidup dalam pertobatan. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Tuhan Yesus memberkati.